Selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum masuk ke video yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita sayang-sayangan, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sutra Ayu dengan NIM 06021382227781 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas Indralaya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara dalam materi teks berita dan kemampuan menyimak berita di jenjang tingkat SMP. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, kemampuan menyimak berita. Berita adalah keterampilan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan dalam teks berita. Setelah mengetahui pengertian dari teks berita, di sini saya akan memberikan tips buat adik-adik bagaimana sih meningkatkan kemampuan menyimak berita dengan baik dan benar. Yang pertama, pemahaman berita. Ajarkan strategi menyimak berita, seperti mengidentifikasi informasi, menentukan tujuan, dan mengevaluasi keberimbangan berita. Yang kedua, mendengarkan berita. Sediakan waktu dalam jadwal kelas untuk mendengarkan berita atau radio seperti podcast, berita, dan lain sebagainya. Setelahnya, diskusikan tentang berita yang disampaikan dan apa yang akan dibahas atau dipelajari dari berita tersebut. Yang ketiga, kegiatan menyimak. Berikan tugas kepada siswa untuk menyimak berita dari berbagai sumber seperti koran, situs web berita, atau saluran berita seperti televisi dan lainnya. Kemudian, mereka dapat membuat ringkasan berita atau mengomentari berita tersebut. Yang keempat, menganalisis berita. Ajarkan siswa untuk menganalisis berita dengan kritis, termasuk mengevaluasi sumber berita, menentukan kebenaran berita, dan mengidentifikasi bias dalam pemberitaan. Pada bagian yang kedua, kemampuan berbicara dalam materi teks berita. Sebagai pembicara, seorang yang menyampaikan berita, kita harus mempunyai persiapan yang lebih matang. Seperti apa saja sih persiapannya? Yang pertama, memahami teks berita dengan baik. Yang kedua, identifikasi pokok-pokok berita. Setelah itu, pembicara yang baik dan benar harus menggunakan teknik efektif yang agar pendengar mudah memahami teks berita yang akan disampaikan. Teknik berbicara efektif yang baik dan benar, yang pertama adalah jelaskan dengan jelas dan terstruktur dan jangan bertele-tele seperti banyaknya a, e. Itu akan membuat siswa atau pendengar itu merasa tidak tertarik pada kita. Yang kedua, gunakan bahasa yang baku dan sesuai. Yang ketiga, praktekkan intonasi yang tepat. Nah, hal ini memudahkan para pendengar untuk memahami isi teks yang akan dibacakan tersebut. Setelah menyimak, jadi jangan lupa tulis di kolom komentar apa saja sih pokok-pokok berita yang disampaikan. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat dan berlatih. Sekian, dadah!